Bentar, Bang. Lah, apa sih masuk? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Sore Bu. Pertemuan kita hari Bu. ini berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini yang akan kita bahas pada pertemuan kedua, yaitu pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkatan. Bentar, nih. Ini saya share dulu untuk PowerPoint-nya. Nah, oke. Nah, ini adalah pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Tujuan pembelajaran kita yaitu agar kita sebagai pendidik ini dapat atau mampu melaksanakan pengajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan dari peserta didik. Nah, ini mungkin Anda, Bapak Ibu guru semua pernah mengalami, ini ada permasalahan peserta didik Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya dapat dikuasai, tetapi mereka masih belum paham. Pernah enggak Bapak Ibu mengalami peristiwa seperti ini? Ya Bu, pernah. Pernah. Kenapa kok bisa sampai terjadi seperti itu? Langsung saja, mungkin alasannya ada dua. Yang pertama, yaitu pembelajaran yang kurang tepat sehingga harus kita sesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik. Jadi kalau seandainya disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik, insya Allah tidak akan mengalami yang namanya kesulitan belajar. Dan yang kedua, kenapa kok bisa sampai mengalami kesulitan? Yaitu karena level atau tingkat capaian kemampuan dari peserta didik yang belum tepat dengan capaian belajar yang kita harapkan. Jadi nanti diharapkan kita dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik. Nah, bagaimana cara pengajaran bisa sesuai dengan tingkat kemampuan dari peserta didik? Yang pertama adalah teaching at the right level. Nah, ini yaitu pendekatan yang belajar dengan mengacu pada tingkat capaian dari peserta didik. Mengacunya dalam hal apa? Dalam penguatan kemampuan numerasi dan literasi dari peserta didik tersebut. Agar nanti dapat mencapai capaian pembelajaran yang sesuai atau yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua adalah pembelajaran yang tidak mengacu pada tingkatan kelas. Nah, di sini ini dikelompokkan berdasarkan fase atau perkembangan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Nah, di sini semuanya kan dari SMP, berarti fase yang digunakan adalah fase D. Fase D itu untuk kelas 7, 8, dan 9. Yang ketiga, yaitu disesuaikan dengan capaian atau tingkat kemampuan dari peserta didik. Nah, ini harus sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan dari peserta. Dan yang keempat adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Dewantara. Bagaimana caranya harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Ada 5. Yang pertama adalah beriman, berkebinekaan global, bergotong royong,
kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jika seandainya ada peserta didik panjenengan yang belum mencapai pada tingkat capaian atau kemampuan, maka harus melaksanakan yaitu pendampingan. Siapa yang melakukan pendampingan? Yaitu pendidiknya, melakukan pendampingan kepada peserta didik yang belum mencapai tingkat capaian. Lanjut lagi. Ini pengajaran sesuai dengan tingkat atau kecapaian ini pendekatan ini sudah digunakan di berbagai negara. Salah satunya yang menggunakan pendekatan ini yaitu India, Kenya, sama Australia. Ada studi kasus dari negara India. Saya bacakan studi kasusnya, yaitu pada penelitian hasil studi India, dari 200 sekolah yang mengikuti program pelatihan kemampuan membaca, terdapat peningkatan sekitar 19% jumlah peserta didik yang mampu membaca paragraf singkat atau cerita. Peserta didik pada awalnya dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuannya terlebih dahulu. Lalu diberikan pengajaran selama 1 jam setiap harinya, sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Hal ini serupa juga terjadi pada studi serupa lainnya di India. Sekitar 484 sekolah dan hanya dalam waktu 50 hari terjadi peningkatan jumlah siswa yang mampu membaca paragraf singkat atau cerita. Itu ada linknya, bisa jenengan lihat sendiri. Ini bukan hoax, ini memang real terjadi. Kenapa kok bisa sampai terjadi seperti itu? Ya karena apa? Capaian atau tingkatan kemampuan peserta didik ini sebagai penyusun pembelajaran ini mampu mengembangkan peserta didik lebih baik lagi. Ini pembelajarannya disesuaikan atau sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Karena sesuai dengan kebutuhan itu, maka akan lebih tepat guna atau tepat sasaran untuk peserta didik itu sendiri. Jadi nanti kita diharapkan harus sesuai dengan tingkat atau capaian dari kemampuan peserta didiknya. Lanjut ya. Untuk tahapan dalam pengajaran atau tingkat kemampuan, yang pertama itu tahapnya ada asesmen. Nah, tahap asesmen ini harus melaksanakan apa saja? Langkah yang pertama yaitu asesmen diagnostik. Yang harus panjenengan kenali, yang pertama adalah potensi karakteristik dari siapa? Dari peserta didiknya. Yang kedua adalah tahap perkembangan dari peserta didik. Yang ketiga ada tahap capaian pembelajaran. Jadi di asesmen diagnostik ini harus jenengan kenali potensi-potensi tadi. Setelah jenengan ke asesmen atau melakukan pengenalan atau analisisnya, baru jenengan merencanakan di perencanaan. Yang pertama adalah menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen. Yang kedua, merencanakan pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama. Dan yang ketiga, menempatkan peserta didik sebagai pusat utama pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi tadi ada 6 sesuai dengan pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang ketiga, kreatif. Yang kelima adalah bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Jadi nanti diharapkan peserta didik kita memiliki karakter-karakter seperti itu. Dan yang tahapan selanjutnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran ini
selama proses pembelajaran perlu adanya asesmen atau penilaian berkala untuk melihat proses pemahaman murid. Yaitu asesmen yang dilakukan pada saat pembelajaran ini adalah asesmen formatif. Nah, untuk tahapan yang terakhir adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran. Dan juga ini diperlukan untuk membantu pendidik merancang proyek berikutnya. Jadi, itu tahapan-tahapan pada pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Ada asesmen, perencanaan, dan ada pembelajaran. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Monggo. Ya Bu, saya mau bertanya. Ya, di materi pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkatan kemampuan, itu kan ada tiga tahapan ya. Yang pertama tadi asesmen, perencanaan, yang terakhir pembelajaran. Nah, saya mau tanya, kira-kira tahapan itu bisa nggak ya kalau perencanaan dulu, baru asesmen dan pembelajaran? Saya jawab nggih, Pak. Nggih, monggo. Dirubah dari perencanaan dulu, terus baru asesmen, baru pembelajaran. Itu enggak bisa, Pak. Kenapa? Data yang kita peroleh di perencanaan itu diperoleh dari asesmen. Ya. Baru asesmen dulu, perencanaan, baru pembelajaran. Kenapa? Kok asesmen dulu? Ya, karena yang tadi saya jelaskan, asesmen terutama adalah asesmen diagnostik. Kita harus mengenali potensi karakteristiknya. Karakteristik dari peserta didik kita, potensinya atau kebutuhan. Butuh apa siswa kita? Setelah itu, tahap perkembangan peserta didik, tahapannya ada di mana? Dan selanjutnya adalah capaian pembelajarannya. Jadi kita harus menggali dulu atau mengenali dulu potensi-potensi itu. Baru setelah kita mengenali potensi itu, baru kita membuat yang namanya perencanaan. Nah, membuat perencanaan itu didasari dari mengenal potensi-potensi dari peserta didik. Baru dari perencanaan, baru kita bisa melaksanakan pembelajaran. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa dari perencanaan dulu, terus ke asesmen, baru ke pembelajaran. Atau pembelajaran dulu, perencanaan, baru asesmen juga tidak bisa. Jadi memang harus beruntun. Asesmen, perencanaan, baru pembelajaran. Gimana, Pak? Oke, Bu, matur nuwun, jawabannya sudah sangat jelas. Oke. Ini harus jenengan tahu. Nah, ingatlah, semua anak itu tidak ada satupun anak yang sama. Anak kembar pun juga memiliki DNA yang berbeda. Tentunya masing-masing anak itu mempunyai pendekatan yang berbeda pula dalam belajar. Jadi kita sebagai pendidik tidak boleh menyamaratakan anak. Oh, anak semua sama, tidak bisa. Karena anak itu memiliki potensi yang berbeda. Jadi kita sebagai pendidik harus bijak, harus dapat memahami tentang karakteristik dari anak-anak kita semua. Itulah gunanya sebagai pendidik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada tahapan pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.